그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶대. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Masya Allah tabarakallah. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku. Hari ini kegiatannya udah siang ya, sekitar jam 11-an, karena tadi pagi aku ada kegiatan di sekolahnya si kakak, pengajian rutin sebulan sekali gitu ya, murojaah bareng. Terus tadi ada penyuluhan dari dokter juga. Biasanya ada ceramahnya gitu ya, atau ada materi agamanya dari Pak Ustadz yang punya yayasan sekolahnya si kakak. Tapi tadi ada penyuluhan dokter, kita bisa konsultasi gratis. Apalagi di daerah aku sekarang lagi ada virus kayak gondokan gitu ya teman-teman. Jadi virusnya itu nyerangnya anak-anak SD gitu. Pada bengkak di bagian leher belakang, terus demam ya, meriang gitu, banyak banget kemarin teman-temannya si kakak yang pada sakit. Biar kita tahu ya teman-teman penyebabnya, terus cara menularnya dan cara mencegahnya ya, pokoknya ilmu banget. Terus ini bagian ruang tamu ya teman-teman, aku mau gibasin dulu pakai sapu lidi sofanya biar mengurangin debu ya. Ini aku lagi nyalain AC ya teman-teman, karena bener-bener nggak kuat banget sama hawanya. Udah jam 11-an ke atas itu di sini panas cetar banget ya. Jadi aku nyalain AC, lumayan nggak terlalu gerah banget. Keringetnya udah bercucuran juga. Si adik juga tadi lagi tidur, pulang ikut dari sekolahnya si kakak, dia langsung tidur nyampe rumah, kecapean gitu ya. Oke, ini lanjut, aku mau beresin tempat bedaknya anak-anak. Di sini juga berantakan ya teman-teman. Naroknya itu selalu bukan pada tempatnya ya. Buru-buru semua, jadi ya udah taruh-taruh aja. Nanti tinggal kalau udah waktunya beres-beres ya dirapiin lagi. Nah kemarin pas aku habis ikut penyuluhan dokter itu, terus besoknya si kakak itu ngeluh demam ya teman-teman. Barusan aku tahu tentang penyakit itu bisa nular melalui ludah, terus bisa nular melalui buang air kecil gitu ya. Kalau nyiramnya nggak banyak, nggak bersih, itu bisa nular ya teman-teman lewat udara gitu. Jadi si kakak itu pulang sekolah, dia ngeluh lehernya sakit. Terus aku udah was-was aja ya. Nggak lama malamnya dia udah mulai anget. Besoknya juga dia bengkak juga ya teman-teman, leher belakangnya gitu yang di samping. Sebelumnya tetangga juga ada ya teman-teman yang nge-share di grup gitu, kalau anaknya bangun tidur mendadak bengkak bagian leher sampingnya gitu ya, gede banget. Terus nggak lama dia demam. Nah pas tahu dari tetangga itu di sekolah, ternyata banyak banget yang kena juga anak-anak. Jadi pemulihannya itu sampai 1 minggu ya teman-teman minimal, itu yang bener-bener bengkaknya kempes, terus nggak demam lagi. Kalau obatnya itu hampir sama ya kayak obat-obat parastamol gitulah ya. Soalnya aku udah berobat si kakak di klinik gitu, tapi tetap dapet antibiotik juga ya teman-teman dari dokternya, diracik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di daerahnya lagi musimnya panas banget kayak gini, banyak-banyak minum air putih ya, terus makan makanannya yang bersih, terus juga harus hidupnya pola makannya itu dijaga lah ya, minum air putih yang banyak, makan buah, makan sayur. Walaupun aku nggak tiap hari makan buah ya teman-teman.
Tapi pas tahu ada virus yang ini jadi takut juga ya. Kita harus waspada juga, kasihan juga ya anak-anak kalau meriang gitu kan, badannya pada sakit, pusing kepalanya. Terus lanjut, ini aku lagi ganti spray di kamar belakang ya teman-teman, karena udah semingguan juga belum diganti. Nah, jangan salfok sama bantal guling aku ya teman-teman, yang bener-bener jadul tapi masih enak dipakai ya, walaupun nggak terlalu empuk banget. Yang penting selalu dikasih sarung gitu ya, biar nggak kelihatan kotor. Nah, ini si adik juga udah bangun. Dia itu sebenarnya lagi manggilin aku ya, lagi ngomong dari depan TV ya teman-teman. Jadi aku sering lihat ke sana. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video aku ya, yang udah nonton, yang udah komentar. Aku ucapin terima kasih. Yang baru nemuin channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi kalau aku lagi upload video. Nah, ini udah selesai, udah aku rapiin ya, segini aja udah nyaman banget. Terus juga tadi pagi aku udah masak ya teman-teman, subuh-subuh udah masak. Jadi aku santai ya, tinggal beres-beres aja siangnya. Terus ini lanjut lagi, aku udah sapu-sapu rumah. Ini aku skip aja ya nyapu yang lain. Ini udah di ruang tamu, yang di kamar sama yang lainnya udah aku sapu ya, tapi nggak aku record karena aku buru-buru juga. Udah bajunya udah basah ya karena keringetan. Pengen cepet-cepet selesai juga ya teman-teman, biar cepet nyantai, biar cepet rebahan ya. Nah, ini bagian bawah sofanya juga aku sapu terus ya, biar nggak terlalu numpuk debunya. Kalau setiap sebulan itu aku selalu usahain ya teman-teman buat ikut pengajian di sekolahnya si kakak, biar dapet ilmu juga, biar juga si adek terbiasa ikut di tempat yang ramai gitu ya, ikut di kegiatan di masjid, biar nanti jadi kebiasaan ya teman-teman. Aku kenalin ke ibu-ibu yang lain, ke anak-anak yang lain ya, ada juga bawa anaknya gitu. Karena sebelumnya si Ade itu orangnya pemalu banget ya teman-teman, dia nggak betahan di tempat yang rame, di rumah orang dia juga nggak betahan, rewel, pengen cepet pulang. Terus juga anaknya pemalu banget. Jadi mulai sekarang aku biasain aja biar ngajak dia kalau ada acara pengajian gitu, biar dia terbiasa. Lama-lama nanti dia bisa berbaur ya, bisa bergaul juga sama orang. Karena tahun depan juga aku mau rencanain buat si Ade dimasukin ke TPQ gitu ya, yang deket rumah. Jadi kalau dia malu banget nanti malah repot ya teman-teman. Oke, ini lanjut, aku mau ngambil pelan. Ini aku mau ngepel ya biar sekalian capek. Kemarin juga nggak ngepel, jadi lantainya udah mulai nggak enak ya teman-teman. Ada yang lengket, ada yang kayak ada nodanya gitulah ya. Tiap anak itu beda-beda ya teman-teman. Kalau si kakak malah kebalikannya, dia malah anaknya berani ya teman-teman, dia nggak malu. Terus dia anaknya gampang banget dapet temen baru kalau kita makan di luar. Terus ada anak kecil yang seumuran dia, pasti si kakak itu deketin. Terus dia kayak SKSD gitulah ya, ngajak ngomong, lama-lama dia main dapet temen baru. Beda banget sama si Ade yang malu, dia nggak mau deket-deket sama orang yang nggak kenal. Pokoknya tiap anak itu ada kelebihan sama kekurangan masing-masing ya teman-teman. Terus setiap anak itu pasti punya keistimewaan ya.
karena dia juga kan aset orang tua ya teman-teman, di dunia dan di akhirat. Pokoknya kalau anak kita rajin sholat, ngaji, tinggal di mana aja insya Allah selalu selamat ya. Alhamdulillah banget di sekolah kakak yang sekarang, dia itu baru sekolah sekitar 3 bulanan ya teman-teman, tapi dia udah hafal surat yang panjang-panjang, udah 2 surat gitu ya. Aku aja sebelumnya belum hafal ya teman-teman, tapi di sekolahnya si kakak bener-bener metodenya pakai metode murojaah setiap hari ya. Terus belajarnya juga pakai metode bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu bener-bener enjoy. Kalau pulang sekolah si kakak itu selalu bilangnya seru, terus semangat. Walaupun kalau bangun subuh dia itu susah banget ya teman-teman, harus diangkat, digendong ke kamar mandi biar cepet ya. Kalau itu bener-bener lama banget dramanya setiap hari. Tapi kalau udah dianterin di sekolah, anaknya semangat banget ketemu teman-teman, ketemu sama ustazanya. Pokoknya dia selalu bilangnya seru kalau pulang sekolah. Alhamdulillah banget kalau di sekolahnya si kakak itu anak-anak nggak dituntut harus ditargetin gitu ya, harus pinter ini, harus ada target bisa ini, enggak ya teman-teman. Jadi bener-bener sesuai kemampuan otak anak masing-masing ya. Jadi dia itu bener-bener diduluin buat hafalan aja, buat murojaah aja. Kalau pelajaran umum yang lainnya nggak terlalu diutamain ya teman-teman. Nggak nyangka banget udah belajar, maksudnya udah sekolah sekitar 3 bulanan, si kakak itu sekarang udah hafal surat yang lumayan panjang banget ya teman-teman. Aku aja sebelumnya nggak hafal, tapi karena sering murojaah, terus juga kita sering ada tugas tiap hari gitu ya, kirim voice note lewat WA, ada grup tahfiznya. Jadi aku juga ikutan hafal ya teman-teman. Pokoknya terharu banget kalau anak kita bisa hafal surat yang panjang-panjang. Terus juga kalau nanti dibiasain bisa jadi tahfiz Quran ya teman-teman. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Semoga ikutan semangat yang belum beres-beres. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.